وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. أما بعد, para asatidz dan ikhwan yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur dan memuji Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Quran, nikmat sehat, dan nikmat pada malam kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersilaturahim, bisa bermuajahah dan mujalasah kembali dalam majelis eh, tajwid kita, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya, dan para sahabat juga mengajarkan Al-Quran kepada para tabi'in sampai kepada kita saat ini tanpa ada perubahan sekalipun. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Para asatidz dan ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam kali ini kita akan melanjutkan majelis kita, yakni melanjutkan eh, apa yang sudah kita pelajari, kita bahas sebelumnya tentang bagaimana kita membaca Al-Quran dengan riwayat Imam Hafs an Asim dari jalur Ar-Rawdah, atau dikenal dengan Rawdatubnil Mu'addil. Rawdatubnul Mu'addil. Ya, kitab Ar-Rawdah karya Al-Imam Ibnul Mu'addil. Ya. Kitab Rawdah ini merupakan salah satu kitab yang masuk ke dalam beberapa kitab yang terhimpun di dalam jalur Thayyibatun Nashr, atau kita kenal dengan jalur Thayyibah. Nah, makanya toriknya disebut dengan torik Ar-Rawdah. Ya, jalur Ar-Rawdah, yang berbeda dengan jalur-jalur lainnya daripada riwayat Imam Hafiz an Asim. Ya, riwayat Imam Hafiz an Asim. Kemarin kita telah membahas tentang beberapa pembahasan eh, terkait mukaddimat di dalam ilmu tajwid, dan tentang terakhir yakni tentang talfik, ya, talfik dan hukum talfik di dalam qiraat. Apa itu talfik? Talfik adalah mencampur adukan antar riwayat ataupun antar qiraat ataupun antar torik atau jalur. Jadi nanti setelah ini kita akan membahas tentang ketiganya. Apa itu qiraat, apa itu riwayat, dan apa itu torik ataupun jalur. Ya. Talfik itu adalah mencampur adukan, membaca Al-Quran dengan mencampur adukan antar qiraat ataupun riwayat ataupun torik. Ya, dicampur adukan dalam eh, satu bacaan. Misal dia membaca Al-Quran dimulai dengan riwayat. Membaca surat An-Nas misalnya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas.
ilahin nas. Ya, ini adalah mencampur adukan eh qiraat ataupun riwayat dan ini disebut dengan talfiq. Maka apa hukum talfiq? Kemarin disebutkan ada yang mengharam, ada yang tidak membolehkan secara mutlak, ada yang membolehkan secara mutlak dan pendapat yang terpilih adalah pendapat Al-Imam Al-Muhaqqiq Ibnul Jazari di mana beliau merincikan. Nah, ini yang akan kita bahas pada malam kali ini. Saya coba eh, share terlebih dahulu. Ah, betul. Baik. Imam Al-Jazari rahimahullah subhanahu wa ta'ala berkata di dalam kitab An-Nashr fil Qiraatil Ashr, kitab ini merupakan kitab rujukan eh, utama dan terbaik di dalam ilmu qiraat dan ilmu tajwid. Dan setiap pegiat ilmu qiraat khususnya dan ilmu Al-Quran pada umumnya itu eh, tidak pasti akan ditemui kitab An-Nashr fil Qiraatil Ashr di dalam maktabah dan perpustakaannya. Al-Imam Ibnu Jazari berkata di dalam kitab ini, kitab An-Nashr fil Qiraatil Ashr. Beliau berkata, adapun yang benar menurut kami adalah merincikan dan mengambil jalan tengah. Karena ada dua pendapat sebelumnya, yakni pendapat yang membolehkan secara mutlak mentalfik qiraat dan mengharamkan atau tidak membolehkan secara mutlak mentalfik qiraat. Maka beliau mengatakan kami mengambil jalan tengah. Apa jalan tengahnya? Maka kita katakan jika salah satu qiraat mempengaruhi qiraat lainnya. Nah, ini perlu digarisbawahi. Salah satu qiraat jika satu qiraat mempengaruhi qiraat lainnya, maka hal tersebut dilarang secara tahrim, diharamkan. Seperti halnya orang membaca fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatum misalnya dengan memarfukkan atau menasobkan kedua kalimat secara bersamaan. Ya, kita akan membaca fatalaqqa itu fiilnya. Failnya siapa? Failnya apa? Adamu fatalaqqa Adamu.
Ya, maf'ulnya mana? Kalimatin. Kalimatin. Nah, bacaan Ibnu Katsir membaca fatalaqqa Adama mir rabbih kalimatun. Di bacaan Ibnu Katsir itu fa'ilnya adalah kalimatun, sedangkan maf'ulnya adalah Adam. Jadi maf'ulnya adalah Adam. Nah, kalau ini kalau dibaca misalnya dengan talfik ya, dibaca keduanya secara rofa, fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatun fataba. Kemudian atau dibaca secara nasab dua-duanya, fatalaqqa Adama mir rabbih kalimatin fataba. Maka di sini akan terjadi kekacauan. Di mana fa'il dan di mana maf'ulnya? Di mana ya fa'ilnya, di mana maf'ulnya? Maka ini akan terjadi kerancuan dan kekacauan karena kenapa? Satu kiroah mempengaruhi kiroah lainnya. Sehingga talfik di sini itu diharamkan, ya diharamkan. Maka dikatakan di sini dengan membaca marfu adamu dari kiroat selain kiroah Ibnu Katsir seperti kiroahnya kita, ya kiroah Imam Asim atau riwayat Hafiz. Juga membaca marfu kalimatun dari kiroah Ibnu Katsir sehingga merusak susunan kalimatnya yang dilarang di dalam kaidah bahasa Arab Nahu. Seperti misal kita kita contohkan eh Daraba Muhammadun Zaidun, ya. Daraba Muhammadun Zaidun. Berarti yang semuanya semuanya itu memukul Muhammad Zaid, memukul Muhammad Zaid. Lalu siapa yang dipukul? Atau dibaca Daraba Muhammadan Zaidan, memukul terhadap Muhammad dan Zaid, memukul terhadap Muhammad Zaid. Ya, lalu siapa fa'ilnya? Yang memukul siapa? Maka sama konteksnya dengan ketika kita membaca Adam dan kalimat secara rofa bersamaan ataupun secara nasab bersamaan dengan dalih sama-sama kiroat, sama-sama kiroat. Nah ini tidak boleh karena memang dilarang di dalam kaidah bahasa Arab Nahu dan tidak absah secara bahasa. Ya, ini yang pertama ya, jika mempengaruhi kiroat lainnya, satu kiroah, satu riwayat, satu jalur, mempengaruhi yang lainnya, maka di sini tidak dibolehkan, bahkan diharamkan. Yang kedua, kan beliau merinci nih, adapun jika tidak demikian, maka dibedakan. Jika tidak demikian, misalnya nggak merusak, nggak me, nggak me, apa, nggak membuat rancu, nggak membuat kacau tatanan bahasa Arab, ya, tatanan bahasa Arab, eh, maka di sini dilihat, dilihat siapa yang membacanya dan bagaimana membacanya. Antara siapa yang membacanya dengan periwayatan dan lain sebagainya. Ya, jika membacanya dengan periwayatan, jadi jika dia baca birriwayah, ya birriwayah, maka hal demikian juga dilarang karena terdapat unsur penipuan. Unsur penipuan. Misal kita membaca nih, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Misal, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya, Ar-Rahmanir Rahim, ya, Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian mengidghamkan ke ma itu qiraat Imam Ibu riwayat As-Susi, ya riwayat Imam As-Susi yang disebut dengan idgham kabir. Kemudian Maliki itu qiraat Asim dan qiraat Al-Kisai. Nah, ini memang secara tatanan bahasa itu tidak ada yang dilabrak, tidak ada yang ditabrak, tidak membuat kacau. Tapi kalau dia membacanya secara jalur periwayatan, ya maka ini termasuk penipuan. Karena Imam Susi itu tidak membaca dengan
memanjangkan atau mengisbat alif pada maliki. Beliau membacanya maliki. Maka kalau kita membaca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin itu benar karena memang eh, Imam Susi membacanya seperti itu. Jadi ketika membaca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin ya, maka ini ya salah. Maka periwayatan jika dia membacanya secara riwayat, maka ini terdapat unsur penipuan ya. Maka terdapat unsur penipuan dalam riwayat dan pencampur adukan. Nah, jadi yang pertama tadi apa rinciannya gimana? Rinciannya gimana Imam Jazari? Yang pertama, jika talfik itu dilakukan dan mempengaruhi tatanan bahasa, artinya kiroat lain mempengaruhi kiroat lainnya, sehingga tatanan bahasa menjadi rusak, maka ini haram. Kemudian jika tidak termasuk hal yang demikian, dilihat membacanya dengan apa? Dengan jalur periwayatan atau atau lainnya selain jalur periwayatan. Misalnya hanya sekedar membaca. Misal hanya sekedar membaca. Ya, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ya. Misal ada yang baca seperti itu, misal ya. Maka ini sah dan diterima. Tapi kata beliau nih, maka hal tersebut dibolehkan, sah dan diterima. Tidaklah dilarang yang demikian. Walaupun kami memandangnya sebagai suatu yang aib. Kenapa aib? Jika dilakukan oleh para imam qiraat. Karena yang membaca seperti itu pastilah orang awam. Ya, misal orang awam nih membaca nih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, mencampur aduk kan tuh. Karena memang nggak tahu memang ya. Ya, nggak tahu. Ya, tapi ternyata bacaannya itu diakomodir. Ini bacaannya kalau diakomodir oleh kiroat. Tapi kalau tidak diakomodir oleh kiroat, maksudnya bukan kiroat, ya membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini tentu salah, ya, tentu salah. Ini bukan kiroat lagi, tapi kesalahan jali, ya, kesalahan jali. Maka tadi jika dilakukan itu adalah aib sebenarnya, walaupun itu dibolehkan karena semuanya itu adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Nawawi dalam Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran mengatakan, jika seseorang memulai bacaannya dengan salah satu bacaan para imam Qurra yang 10 ataupun yang 7, maka hendaknya melanjutkan bacaan tersebut selama masih ada keterikatan. Ya, selama masih ada keterikatan. Ini juga sama sebenarnya sebagai dengan Imam Ibnul Jazari merinci ya. Jika ada keterikatan secara bahasa, ya dilanjut dulu. Jika sudah tidak terikat lagi, maka dibolehkan membaca lain daripada qiraah sab'ah, walaupun yang lebih utama baginya adalah tetap pada bacaan yang pertama di majelis tersebut. Jadi misal nih diundang untuk qori dalam satu acara misalnya. Tapi kita harus baca qiraat. Ya, kita membaca qiraat Asim ya. Kita membaca qiraat Imam Asim. Ada di sini yang sudah belajar qiraat Imam Asim. Misalnya eh membaca membaca misalnya Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, ayat 1, 2, 3 nggak ada perbedaan. Hafaz dan Syu'bah. Syu'bah dan Hafaz nggak ada perbedaan. Ayat keempat, walam yakul lahu kufuwan itu bacaan Syu'bah, riwayat Syu'bah. Kufuwan bacaan Imam Hafaz. Jadi
diselesaikan, disempurnakan dulu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan kemudian langsung walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Nah, itu kata beliau masih ada, dilanjutkan selama tidak selama masih ada keterikatan. Jika sudah tidak terikat, maka dibolehkan membaca bacaan lain, ya. Walaupun yang utama adalah tetap pada bacaan yang pertama, ya. Kalau baca hafaz sudah hafaz saja. Atau syu'bah, syu'bah saja. Itu yang utama sebenarnya, kata beliau, ya. Jadi dapat disimpulkan dari perkataan di atas bahwa talfik dilarang jika suatu qiraah mempengaruhi qiraah lain. Jika tidak, maka dibolehkan selama tidak membaca dari atau dalam jalur periwayatan dari gurunya. Walaupun yang lebih utama adalah melanjutkan qiraah yang ia baca tanpa mencampur adukan satu dengan lainnya. Nah, ini beda dengan jamak. Kalau jamak memang ya jamak, dia bukan talfik, ya. Dan di dalam jamak, jamak itu sendiri menjamak qiraat. Menjamak qiraat itu apa? Menggabungkan qiraat dalam satu kali hataman. Menggabungkan qiraat dalam satu kali hataman. Dan itu ada syaratnya. Dan salah satu syaratnya ada mutarkib. Ada mutarkib, tidak melakukan tarkib. Tarkib yang dimaksud adalah tidak melakukan talfik. Ya. Ini terkait talfik. Ada pertanyaan? Silakan jika ada pertanyaan. Baik, silakan dibaca Ustaz Jamal. Bab 2. Bab 2, sekilas tentang riwayat Imam Hafs. Pendahuluan. Dalam ilmu qiraat setidaknya ada 3 istilah yang digunakan, yaitu qiraah, riwayah, dan thariq. Qiraah adalah bacaan yang disandarkan kepada salah satu imam daripada imam yang 7 ataupun 10. Sedangkan riwayat adalah bacaan yang disandarkan kepada perawi dari para imam tadi. Adapun thariq atau jalur adalah bacaan yang disandarkan kepada orang yang mengambil bacaan dari para perawi dan para imam. Bukan dan. Dari para perawi, dari para imam. Ya, dari Dari para para perawi. perawi dari para imam. Ya, bagus. Jadi dalam ilmu qiraat ada 3 istilah yang perlu dan harus diketahui. Yang pertama adalah qiraah. Qiraah jamaknya nanti adalah qiraat. Riwayah jamaknya adalah riwayat. Dan thariq jamaknya turuk. Ya, ada qiraat, riwayat, turuk. Apa itu qiraah? Ya, sebelum masuk ke itu, qiraat itu, ya, ilmu qiraat itu membahas tentang variasi atau model bacaan lainnya yang dinisbahkan kepada penukil atau perawi. Ya, misal Maliki qiraahnya Imam siapa? Maliki qiraahnya Imam siapa? Ya, jadi yang dibahas dalam qiraat itu adalah model bacaan, variasi bacaan, ya, perbedaan bacaan. Ya, itu qiraat. Ya, jadi jangan sampai keliru memahami qiraat, ya. Kemudian tajwid, ya. Baik, karena ada yang kebuka audionya. Eh, Apa sudah tadi? Tajwid, ya, tajwid itu adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana setiap huruf dikeluarkan dari makhrajnya, diberikan sifat-sifatnya. Ya, itu tajwid. Ya, a, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, za, ro, za.
ya, dikeluarkan dari makhrajnya, disempurnakan sifat-sifatnya baik yang lazim maupun yang arid, ya, itu tajwid. Qiraat tidak. Qiraat membahas tentang perbedaan variasi model bacaan yang dinisbahkan, disandarkan kepada penukilnya, ya, ilmun yu'rafu bihi kaifiyatu ada'il kalimatil qur'aniyah wa ikhtilafiha ma'zuwan linaqilihi. Itu kata eh, kalau tidak salah Al-Imam Ibnu Atiyah kalau tidak salah, ya. Nah, kiroah, apa yang disebut dengan kiroah? Tentunya kita mengenal apa itu kiroah Imam Asim, kiroah Imam Nafi, kiroah Imam Ibnu Katsir, ya, ya. Tapi kiroah yang dimaksud di sini adalah kiroah yang definisinya itu sesuai dengan istilah ilmu kiroat. Walaupun secara secara umum kita boleh mengatakan kiroah hafaz, kiroah Imam Hafiz. Tapi secara terminologi, ya, secara istilah, Hafiz itu adalah perawi, maka tidak disebut dengan kiroah, tapi disebut dengan riwayah. Riwayah Imam Hafiz. Riwayat Imam Hafiz, bukan kiroat Imam Hafiz. Ya. Nah, itu kalau kita istilah, ya, kalau kita istilah. Tapi kalau secara umum ya itu kiroah. Kiroah secara umum adalah kiroah. Bacaan Imam Hafiz, bacaan itu maksudnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke eh, secara istilah. Ya, apa itu kiroah? Kiroah adalah bacaan yang disandarkan kepada salah satu imam dari imam yang 7 atau 10. Ya, yang makbulah, yang mutawatirah itu adalah 10 kiroat. 10 apa? 10 kiroat. Ya, jadi qiraah itu adalah bacaan yang disandarkan kepada salah satu dari imam yang 7 ataupun imam yang 10. Siapa saja imam yang 7, siapa saja yang ke-10 dan yang 10, ya. Ya, 10 qiraat. Yang pertama qiraah Imam Nafi, kedua qiraah Imam Ibnu Katsir, ketiga qiraah Imam Abu Amr, keempat qiraah Imam Ibnu Amir, kelima qiraah Imam Asim, keenam qiraah Imam Hamzah, ketujuh qiraah Imam Kisai, ke-8 qiraah Imam Abu Ja'far, ke-9 qiraah Imam Ya'qub, dan yang ke-10 qiraah Imam Khalaf. Qiraah Imam Khalaf. Ya. Sedangkan riwayat adalah bacaan yang disandarkan pada perawi, ya. Ya, perawi. Kalau tadi kan kepada imam dari 10 atau 7 imam. Nah, ini kepada perawi dari imam. Ya, setiap 10 imam tadi atau 7 imam tadi itu punya 2 jalur periwayatan. Ya, maka di dalam qiraah Asim misalnya ada 2 riwayat, Syu'bah dan Hafiz. Syu'bah dan Hafiz. Ya, maka kita katakan ke bacaan Syu'bah riwayat Imam Syu'bah, riwayat Imam Hafiz. Kalau kiraat Imam Asim, ya, kiraat Imam Asim riwayat Hafiz, gitu. Kiraat Imam Asim riwayat Syu'bah, ya. Kemudian jalur, ya, jalur adalah bacaan yang disandarkan pada orang, ya, yang mengambil dari perawi, yang mengambil dari imam. Jadi perawi tadi juga punya dua jalur periwayatan. Imam punya 2 jalur periwayatan yang disebut riwayat. Perawi, rawi, ya, rawi itu punya 2 jalur periwayatan juga, ya, yang disebut dengan torik. Setiap torik juga punya dua ke bawah, dua, ya. Itu yang disebut di dalam kitab Thayyibah, ya.
Nah, itu disebut dengan torik atau jalur. Nah, di Hafs, riwayat Hafs an Asim ada dua jalur. Ada jalur Ubaid as-Sabbah, ada jalur Amr as-Sabbah. Ya, jalur Ubaid as-Sabbah ada dua lagi. Jalur Amr as-Sabbah ada dua lagi. Ya, sampai itu. Nah, lanjut dibaca Ustaz Irfan. Ya Ustaz. Eh, dalam ilmu kiroat juga ada 10 kiroat imam yang dinilai oleh para ulama sebagai kiroat mutawatirah dan diakui. Dari tiap imam biasanya diambil 2 murid atau perawi dari beberapa muridnya yang meriwayatkan bacaannya yang kemudian dikenal dengan istilah riwayat seperti yang telah Ya, dijelaskan di atas. ya, taib. Ini ya, sudah jelas ya tadi ya dari imam qiraat itu ada dua riwayat. Nah, dua riwayat ini bisa saja tanpa perantara, tanpa perantara. Maksudnya apa tanpa perantara? Berguru langsung. Seperti Hafiz berguru langsung ke Asyid. Syu'bah berguru langsung ke Asyid. Ya. Warsh berguru langsung ke Nafi'. Eh Qalun berguru langsung ke Nafi'. Ya. Ada yang pakai perantara, satu perantara. Misal Imam Susi itu tidak langsung kepada Imam Abu Amr, walaupun riwayat Susi itu adalah riwayat daripada Abu Amr. Ya. Tapi riwayat Imam Susi ini berguru kepada muridnya Imam Abu Amr namanya Yahya Al-Yazidi. Yahya Al-Yazidi. Nah, itu Yahya Al-Yazidi berguru kepada Imam Abu Amr. Ya. Misal lagi Khalaf dengan Khalad tidak berguru langsung kepada Imam Hamzah. Khalaf berguru ke Sulaim bin Isa. Sulaim bin Isa berguru kepada Khalaf, tapi yang diambil bukan Sulaim. Yang diambil adalah Khalaf dan Khalad daripada riwayat eh, Imam Hamzah, daripada perawi Imam Hamzah, ya. Jadi ada muridnya, ada perawi ini bisa tanpa perantara ke imam qiraat atau bisa pakai perantara satu atau bisa perantaranya banyak, ya. Seperti Imam Bazzi dan Kumbul, ya, itu tidak langsung berguru ke Imam Ibnu Katsir, tapi masih banyak tuh. Mungkin apa tiga atau empat gitu ya. Saya eh, kurang hafal. Makanya apa namanya Asy-Syatibi mengatakan Rawa Ahmadul Bazzi lahu wa Muhammadun ala sanadin. Maksudnya ala sanadin tidak berguru langsung tapi bersanad tuh dari Bazzi ke Imam Ibnu Katsir. Lanjut. Kemudian dari 2 perawi tadi muncul beberapa murid yang meriwayatkan bacaannya yang kemudian dikenal dengan istilah torik. Nah, Ya, jadi diambil dua-dua tuh, diambil dua. Dari imam dua riwayat, dari riwayat dua torik, dari torik lagi nanti dua lagi. Seperti itu. Lanjut. dalam torik ini tidak seperti halnya riwayat yang hanya terbatas pada 2 murid yang dipilih, namun semuanya diakui. Ya, semuanya diakui. Eh, dari torik itu semuanya diakui torik, tapi perawi hanya dua tuh yang diakui dari imam, dari Imam Asim. Dari imam ya, imam qiraat maksud saya. Lanjut. Misalnya Kiroh Imam Asim, salah satu imam yang 7, beliau memiliki banyak murid, namun 2 saja yang dipilih menjadi perawinya, yaitu riwayat Syu'bah dan Hafs. Dari keduanya menjabar menjadi beberapa jalur dan dikenal dengan torik. Riwayat Hafs sendiri memiliki 58 jalur dari beberapa kitab yang dikumpulkan oleh Imam Al-Jazari dalam kitabnya An-Nasr. An-Nashr ya, tadi kitab An-Nashr fil Qiraatil Ashr itu kitab rujukan utama. Nah, kemudian kitab An-Nashr ini dinazam ya, dibuat bait-bait syair dinazam menjadi
nazam yang kita kenal dengan thayyibatun nashr. Ya, atau kita kenal kemudian dengan istilah thayyibah, jalur thayyibah, jalur-jalurnya thayyibah. Lanjut. Jika kedua riwayat tadi sepakat tidak ada perbedaan dalam membaca suatu kalimat, maka disebut kiroah. Jika tidak, maka riwayat begitu juga dengan torik. Jika sepakat disebut riwayat, jika tidak maka disebut torik. Misalnya, Kedua riwayat, ya, misal kedua riwayat tadi jika tidak terdapat perbedaan, misalnya kita contohkan Asim ya biar lebih dekat ke kita karena kita membaca riwayat Hafiz. Misalnya Maliki Yaumiddin. Gak ada perbedaan antara Asim dan antara Hafiz dan Syu'bah. Keduanya sama-sama membaca Maliki Yaumiddin. Maka ketika tidak ada perbedaan sudah langsung disebut qiraah Imam Asim. Qiraat Imam Asim. Ya, tapi ketika ada perbedaan, misal kufuan ahad, Hafiz membaca kufuan, Syu'bah membaca kufuan, maka keduanya beda. Qiraah Asim tidak disebut qiraah Asim adalah kufuan atau kufuan, enggak. Sudah beda. Riwayat Syu'bah dan riwayat Hafiz gitu maksudnya. Sama juga dengan Tariq nantinya. Ya, Tariq nantinya juga begitu. Ya, ini tidak usah agar tidak terlalu pusing. Ya, baik. Baca yang paragraf terakhir, Ustaz Irfan. kita tidak akan menjelaskan masalah ini dalam buku ini karena sangat membutuhkan penjelasan yang lebih mendetail. Yang terpenting kita sudah tahu apa perbedaan dari ketiganya. Ya, yang terpenting itu kita tahu apa itu riwayat, apa itu qiraat, apa itu riwayat, dan apa itu thariq. Tamam? Silakan dibaca lagi. Riwayat Hafs. Riwayat Hafs merupakan salah satu riwayat dari Imam Asim bin Abi al-Najud al-Kufi yang sekarang tersebar hampir di seluruh penjuru dunia Islam. Itu dikarenakan khilafah Utsmaniyah berpegang teguh pada riwayat Hafs pada abad ke-10 Hijriyah. Kemudian diterbitkannya mushaf juga dalam riwayat Hafs. Hal itu berlanjut bahkan bertambah hingga zaman ini karena banyaknya mushaf dan rekaman Al-Quran dengan riwayat Hafs. Nah, ini riwayat Hafiz merupakan salah satu riwayat yang banyak dibaca oleh umat Muslim di penjuru dunia Islam ya. Disebutkan di sana, kenapa kok riwayat Hafiz yang banyak tersebar? Dan yang sekarang ini mungkin bisa kita katakan ada tidak semua kiroat ataupun tidak semua riwayat itu dibaca di beberapa negara-negara Islam, ya, negara-negara Islam atau umat Muslim. Adapun riwayat-riwayat yang dibaca mungkin bisa kita petakan ada riwayat Imam Hafiz an Asim ini yang dibaca di umumnya negara-negara apa namanya negara-negara di mana umat Muslim berada. Kemudian yang kedua riwayat termasuk di Indonesia ya kita membaca riwayat Imam Hafiz. Kemudian yang kedua riwayat Imam Warsh An-Nafi' ini dibaca di Maroko, di Aljazair, di beberapa tempat di Aljazair dan beberapa tempat di Afrika membaca riwayat apa namanya Warsh. Ada riwayat Qalun An-Nafi' juga dibaca di beberapa negara-negara Islam seperti Libya, di beberapa tempat di Aljazair ada yang membaca riwayat Qalun di Yaman Utara ya. Walaupun sekarang sudah berubah ke riwayat Imam Hafiz dulu riwayat Qalun di Yaman Utara itu. Nah,
Kemudian riwayat Duri Abi Amr ya. Duri Abi Amr. 4 riwayat ini yang masih apa ya namanya? Terlestarikan dan dibaca sekarang ya di beberapa negara Islam. Nah, kenapa kok riwayat Imam Hafiz disebutkan di sini ya? Dikarenakan Khilafah Utsmaniyah berpegang teguh pada riwayat Hafiz pada abad ke-10 Hijriah. Ya, jadi yang dijadikan standar pada saat itu adalah riwayat Imam Hafiz. Ya. Kemudian mushaf-mushaf juga di beberapa percetakan pada saat itu diterbitkan dengan riwayat Imam Hafiz. Sehingga kemudian sampai kepada saat ini banyak mushaf, banyak rekaman-rekaman Al-Qur'an dengan riwayat Hafiz. Kalau sebelumnya dikatakan itu sebelum riwayat Imam Hafiz menyebar, itu yang banyak adalah qiraat Abu Amr malah ya, qiraat Imam Abu Amr ya. Ini disebutkan di dalam Muqaddimat fi Ilmil Qiraat tentang kenapa riwayat Hafiz eh, menyebar di hampir seluruh penjuru dunia Islam ya. Jadi ada apa ya? Pengaruh pengaruh politik di sana, yakni di mana dinasti Utsmaniyah pada saat itu berpedoman dan berpegang teguh pada riwayat Imam Hafiz. Tidak kemudian dipahami bahwasanya riwayat yang lain itu tidak absah, tidak semuanya absah dari Rasul. Mungkin bahkan ada yang mengatakan ya karena riwayat Hafiz itu mudah mudah dibaca daripada riwayat-riwayat yang lainnya. Tapi urusan mudah ataupun sulit ini sebenarnya adalah relatif ya. Relatif menurut menurut kita mudah, menurut orang lain sulit. Ya, menurut orang Maroko misalnya, ya menurut orang Maroko mungkin waras itu lebih mudah kepada mereka daripada riwayat kita misalnya. Yaitu relatif ya. Baik, kita masuk kepada profil Imam Hafs. Silakan dibaca. Ya, Ustaz. Eh, Profil Ustaz, Imam Hafs. Bukan nah, Ustaz ya. Gantian ya. untuk terus. Oh, profil Imam Hafs. Namanya Hafs bin Sulaiman bin Al-Mughirah bin Abu Daud Al-Asadi Al-Kufi Al-Bazzaz. Nisbah kepada penjual Al-Baz, yaitu penjual kain. Kunyahnya Abu Umar. Dilahirkan pada tahun 90-an. Dilahirkan pada tahun 90-an. Makanya Imam Syatibi mengatakan wa amma wa bil kufatil gharra'i minhum thalathatun adha'u faqad dha'at syadha wa qarfula. فأما أبو بكر وعاصم اسمه وشعبة راويه المبرز أفضلا وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا. Ya, Hafsun adalah salah satu riwayat setelah Imam Syu'bah. Ya, jadi secara susunan Imam Syatibi di dalam Hirzul Amani atau Syatibiyah itu Imam Syu'bah dulu baru Hafiz. Ya. Jadi Hafiz merupakan salah satu perawi daripada Imam Asim. Ya. Jadi beliau kemudian mengambil bacaannya, berguru langsung, ngaji langsung kepada Imam Asim yang merupakan ayah tirinya. Ya, ayah sambung ya, ayah sambung. Jadi ayah beliau meninggal, kemudian ibunya menikah dengan Imam Asim. Ya, maka kemudian beliau ngaji kepada Imam Asim. Nah, ini dilahirkan pada tahun 90-an, bukan 90-an kemarin ya. 90-an Hijri ya. Dikira 90-an. Eh di masih muda 90-an.
Taib. Imam Ad-Dani, lanjut. Imam Ad-Dani mengatakan, dialah yang mengambil dan mengajarkan kiroah Imam Asim kepada manusia. Kemudian datang ke Baghdad dan melewati Makkah mengajarkan bacaannya. Yahya bin Ma'in mengatakan bahwa kiroah yang paling baik yang diriwayatkan dari Asim adalah riwayat Abu Umar Hafs bin Sulaiman. Ya, ini perkataan para imam terkait atau tentang Imam Hafiz. Ya. Jadi Imam Ad-Dani mengatakan bahwasanya menukil dari Yahya bin Ma'in bahwa qiraah yang paling baik yang diriwayatkan dari Asim adalah riwayat eh, Hafiz, ya, riwayat Hafiz bin Sulaiman. Ini kemudian tidak, nah, lebih baik, paling baik. Nah, ini sebenarnya tidak kemudian melemahkan qiraat lainnya, tidak ya. Bukan maksudnya adalah melemahkan riwayat Syu'bah atau melemahkan qiraat-qiraat lainnya. Semuanya diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kata-kata afdal, mufaddalah bukan maksudnya melemahkan, tidak. Ya. Taib, lanjut. Abu Hisham Ar-Rifai mengatakan Hafs merupakan salah satu murid Imam Asim yang lebih tahu kiroahnya daripada murid yang lain dan lebih kuat daripada Syu'bah dalam membaca huruf. Ya, ini pujian para ulama ya. Makanya Imam Syatibi juga mengatakan di sana wa hafsun wa bil itqani kana mufaddala. Dan Imam Hafiz itu diutamakan karena memiliki itqan, memiliki kelancaran, memiliki kemampuan yang eh, lebih daripada murid-murid Imam Asim yang lain. Sehingga kana mufaddala, wabil itqani kana mufaddala. Az-Zahabi, Az-Zahabi mengatakan dia itu sikoh atau terpercaya, teliti dan kuat hafalannya. baik, Ibnu Ibnu Qanada, Ibnu Al-Munada mengatakan dia selalu membaca kepada Asim sampai orang-orang terdahulu meyakini bahwa dia lebih kuat daripada Abu Bakar bin Ayyashi atau Imam Syu'bah dalam hafalan dan mereka mensifati Hafs dengan kelancarannya dalam melafazkan huruf yang ia baca kepada Asim dengan benar. Dia ya, selalu mengajarkan bacaannya di mana bacaan yang ia baca kepada Asim sampai kepada Ali radhiyallahu anhu. ya. Jadi ini semuanya adalah pujian para ulama terhadap pujian ahlul jah wa ta'dil kepada Imam Hafiz, ya, bahwasanya dia dikatakan lebih utama, lebih kuat hafalannya, lebih eh, apa namanya tadi, lebih lancar ya membaca huruf daripada Imam Syu'bah bin Ayyash, ya, Imam Syu'bah bin Ayyash. eh Apa namanya? Karena memang anak tirinya ya mungkin lebih lebih banyak waktunya untuk baca kepada Imam Asim ya. Syu'bah saja itu mengatakan saya membaca kepada Imam Asim itu satu ayat. Sampai saya mengira saya ini tidak akan apakah saya ini bisa hatam kalau saya setiap hari membaca satu ayat jika kemudian ditakdirkan saya yang meninggal duluan sebelum saya hatam atau Imam Asim meninggal duluan. Akhirnya Imam Asim kemudian menambah dari satu ayat menjadi 5 ayat. Ya, memang gitu cara metode mengajarkan Al-Quran, tidak cepat-cepat, ya, tidak tidak mempermudah, tidak cepat-cepat, karena memang yang diperlukan adalah at-tasabbut wal mukth wat tu'adah watmi'nan wal bahth an ma'ani wat tadabbur an ma'ani. Itu yang lebih utama sebenarnya daripada sekedar membaca huruf itu sendiri, ya. eh
Jadi itu ya kenapa Imam Hafiz lebih dipuji oleh para ulama-ulama ini. Qala diriwayatkan dari Hafiz bahwa dia berkata, aku mengatakan kepada guruku Asim bahwa Abu Bakar Syu'bah terkadang menyelisihi bacaanku, maka dia pun menjawab. Nah, Imam Hafiz berkata kepada Imam Hafiz berkata, aku mengatakan kepada guruku Asim. Ya padahal Asim adalah ayahnya, ayah tirinya, tapi ini juga sebagai penghormatan kepada ilmu dan itu adalah gurunya kepada guruku Asim bahwa Abu Bakar Syu'bah rivalnya ya yang ngaji bareng ya Abu Bakar Syu'bah terkadang menyelisihi bacaanku, maksudnya membaca dengan bacaan yang berbeda. Maka dia pun menjawab, Imam Asyim menjawab, sesungguhnya bacaan yang aku ajari kepadamu merupakan bacaan yang diajari kepadaku oleh Abu Abdurrahman As-Sulami dari Ali bin Abi Thalib. Makanya tadi kan sampai kepada jalur Ali kan bacaan Imam Hafiz ini. Jadi bacaan yang aku ajari kepadamu wahai Hafiz itu adalah bacaan yang aku ambil dari guruku Abu Abdurrahman As-Sulami. Yang Abu Abdurrahman As-Sulami ini mengambil dari Ali bin Abi Thalib. Sedangkan bacaan yang aku ajari kepada temanmu Abu Bakar Syu'bah maksudnya merupakan bacaan yang diajari kepadaku oleh Zir bin Hubaish dari Abdullah bin Mas'ud. Semuanya membaca kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, lanjut Ustaz Irfan. Ya, Ustaz. Imam Ibnu Mujahid mengatakan antara Hafs Siapa dan Imam Ibnu Mujahid? Ini perlu disampaikan. Imam Ibnu Mujahid itu namanya adalah Abu Bakar Ibnu Mujahid Al-Baghdadi. Ya, Ibnu Mujahid Al-Baghdadi pengarang kitab Sab'ah. Beliau yang dikatakan bahwasanya beliau yang mentujuhkan qiraat pertama kali. Yang mentujuhkan qiraat pertama kali siapa? Adalah Ibnu Imam Mujahid. Ibnu Mujahid. Ya, maka jadi kenapa kok ditujuhkan, kok nggak dinamkan, didelapankan, disembilankan? Itu ada di dalam muqaddimah fi ilmi qiraat. Nanti kalau antum belajar qiraat ya bisa baca tuh di sana. Mengatakan apa Ustaz? Imam Ibnu Mujahid mengatakan antara Hafs dan Syu'bah terjadi 520 perbedaan dalam huruf menurut pendapat yang masyhur dari mereka. Ya, antara Hafiz dan Syu'bah itu terjadi 520 perbedaan. Jadi 520 perbedaan. Ya. Dalam huruf, maksudnya dalam huruf ini bukan huruf yang kita maksud, tapi dalam bisa dimaknai juga dengan dalam kata, dalam kalimat. Ya, dalam kalimat. Misal tadi ya, kufuan. Oh, terus apa lagi? Itu dikatakan ada 520 perbedaan. Terus Hafiz menyebut Hafs menyebutkan bahwa dia tidak pernah menyelisihi bacaan gurunya Asim kecuali pada firman Allah pada surah Ar-Rum. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin ya. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin di surat Ar-Rum nih. Lanjut di mana Hafiz? Di mana Hafs membaca dua kalimat Dha'f dan do'af. dha'fa. Di mana Hafs membaca dua kalimat do'af dengan mendomahkan huruf dhot. Sedangkan Asim membacanya Dhu. dengan fathah. Ya. Jadi ini memang apa? Hafiz menyelisihi gurunya Imam Asim di satu kata ini, dha'af. Imam Hafiz membaca dha'af, Asim membaca dha'af. Allahul ladzi. Makanya di dalam jalur syatibiyah kita boleh membaca dua-duanya. Dha'af atau dhu'af. Ya. Dha'af atau dhu'af. Ya. Nah, maksudnya apa kok menyelisih imam gurunya? Karena Imam Hafiz kan tidak hanya berguru kepada Imam Asim ya. Dan pada saat itu boleh ada yang disebut namanya dengan ikhtiar.
ya ikhtiar, pilihan sendiri, ya pilihan imam itu sendiri. Makanya eh, ketika berguru kan banyak tuh kalimat-kalimat perbedaan-perbedaan. Nah, mereka mereka pilih, tapi bukan milihnya ya sesuai dengan hawa nafsunya, tidak ya, sesuai sesuai dengan tingkat tingginya ilmu yang mereka miliki, ya, sehingga kemudian bacanya tidak keluar dari jalur periwayatan, tidak keluar dari apa namanya, dari tatanan bahasa Arab yang berlaku, tidak keluar dari mushaf atau salah satu mushaf yang dikirim oleh Imam Utsman pada saat itu. Ya, kemudian makanya dipilih oleh Imam Mujahid tuh. Ya, makanya dipilih oleh Imam Mujahid, dipilih Nafi, kemudian siapa? Memiliki ikhtiar qiraah. Ya, ikhtiar mulazamah, kata kata para ulama itu. Ikhtiar mulazamah. Wa ikhtiar nisbah wa mulazamah. Ya, itu di qiraat. Nah, Imam Hafiz memiliki banyak murid yang membacanya kepadanya. Di antaranya Husain bin Muhammad Al-Marwazi, Amr bin Sabbah. Nah, ini digarisbawahi. Amr bin Sabbah, Ubaid As-Sabbah, ini juga digarisbawahi. Al-Fadl bin Yahya Al-Ambari dan Abu Shu'aib Al-Qawwas. Hafiz meninggal pada tahun 180 Hijriah atas pendapat yang sahih. Menurut pendapat yang sahih, meninggal pada tahun 180 Hijriah. Kalau kita teliti, wahai ikhwah dan asatid, kalau kita teliti orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh dengan Al-Quran, ya, bersungguh-sungguh dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berkahi umur mereka. Ya, berkahi umur mereka. Kalau kita lihat nih semuanya, itu rata-rata para qurra itu umurnya berkah, ya. Umurnya panjang dan berkah, ya. Tidak hanya panjang saja tapi berkah. Apa gunanya umur panjang tapi naudzubillah tidak berkah, ya. Nah, para qurra ini diberikan kesehatan, ya, oleh Allah, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan tadi niatnya lillahi taala, shadiqan ma'allah, shadiqan ma'al Quran. Eh, makanya Imam, kalau tidak salah, Al-Qurtubi, kalau apa Al-Baghawi, siapa saja yang membaca Al-Quran, ya, yang membaca Al-Quran, mendawamkan, merutinkan, mendaras terus tuh Al-Quran, tidak pernah bosan, maka Allah Subhanahu wa taala akan sehatkan matta'allahu bi'aqlihi, dikatakan tuh. Matta'allahu bi'aqlihi. Allah berikan kesempurnaan akal sehat, akalnya masih disehatkan, ya. Biasanya kan akal kita, akal itu kalau sudah sepuh itu sudah kembali ke apa namanya? Ila ardalil umur, di kata bahasanya Al-Qur'an itu. Nunakishu fil khalqi, ya, nunakishu fil khalqi, dalam qiraat lain nangkushu fil khalqi, ya. Tapi orang yang mendawamkan, merutinkan baca Al-Qur'an, akalnya tetap fresh, ya, tetap segar, ya, tetap segar. Walau balagha mi'at mi'at sana, dikatakan itu. Walau sudah sampai 100 tahun, ya. Jadi otaknya masih fresh. Ya, barokah apa? Barokah Al-Qur'an. Ya, para ulama mengatakan eh apa? Dia Al-Maqdisi kalau tidak salah, kullama zada hizbi minal Qur'an zadatil barakatu fi waqti. Setiap bertambah wiridanku, darsku daripada Al-Qur'an, zadatil barakatu fi waqti. Allah berkahi waktuku. Mungkin menurut akal kita, menurut logika kita, kita ini banyak baca Al-Qur'an, ya. Ini akan menguras waktu kita, memperpendek waktu kita. Tidak, malah akan membuatnya berkah, ya. Wallahu a'lamu bissawab. Ila huna, dan insyaallah kita
Besok hari akan pertemuan selanjutnya masuk ke bab 3. Baik. Ini yang bisa disampaikan pada malam kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat, ya, berikan ilmu yang manfaat dan berkah, yang menghasilkan amal soleh. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup pertemuan kali ini. Kali ini pertemuan tidak ada pertanyaan, pertanyaan ditutup. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa ilaha atubu. illa anta. Dan di akhir bulan Sya'ban ini, mari kita kuatkan lagi eh, tekad kita di dalam melatih jiwa kita, melatih diri kita untuk beribadah kepada Allah, dan semoga Allah panjangkan umur kita hingga kita bertemu dengan bulan Ramadan dan menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan sehingga kita menjadi orang-orang yang makbul, yang diterima dan minal faizin insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran wabarakatuh. jazakumullah khairan Syekhna Al-Fadil.